Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pada hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Semoga kalian diberikan kesehatan. Ibu mengucapkan terima kasih sudah mau ikut dalam pembelajarannya Ibu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak kelas 10, materi akhlak tercela. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, apakah ada di sini yang tahu apa itu akhlak tercela? Saya Ibu. Oke. Kebalikan dari akhlak terpuji. Ya, ada lagi? Tidak baik. Ya, akhlak yang buruk ya. Jadi, akhlak tercela itu adalah segala perilaku, sikap, dan sifat buruk yang dilarang oleh agama. Nah, akhlak tercela ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, serta merusak kehidupan manusia, baik dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Di sini, ada yang tahu nggak apa saja contoh-contoh akhlak tercela? Sudah marah. Ya, ada lagi? Iri dengki. Ya, ada lagi? Takabur. Ya, benar. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang kedua, mengidentifikasi dalil dan ciri-ciri perilaku tersebut. Yang ketiga, menganalisis dampak negatifnya. Dan yang keempat, mengambil hikmah untuk menghindarinya. Nah, kita langsung saja mengenai pengertian munafik. Munafik berasal dari bahasa Arab, yakni nifak, yang artinya menyembunyikan, berbohong, berpura-pura. Dalam terminologi Islam, munafik merujuk pada seseorang yang menampakkan keimanan atau ketaatan secara lahiriah, tetapi menyembunyikan kekafiran, keingkaran, atau niat buruk dalam hatinya. Jadi anak-anakku sekalian, munafik itu istilahnya bermuka dua, di mana dia menampakkan keimanannya, tetapi di hatinya itu ada keburukan atau ada niat buruk, tapi dia tidak menunjukkannya. Oke? Ayat tentang munafik terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 8-10. Ayo di sini siapa yang bisa membacakan ayat tersebut? Saya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun. Artinya, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang mukmin. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya, dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Jadi, pada ayat ke-8 itu menjelaskan bahwa orang-orang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hari akhir melalui ucapan atau lisan, akan tetapi mereka tidak beriman atau tidak meyakini di dalam hatinya. Seperti halnya kita sholat 5 waktu, hanya sekedar mengerjakan kewajiban yaitu sholat, tetapi tidak khusyuk, padahal dengan sholat sebagai cara untuk terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan doa, berzikir, berdoa, memohon ampunan. Oke. Kemudian pada ayat ke-9 menjelaskan bahwa mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman bahkan menipu dirinya sendiri. Kemudian pada ayat ke-10 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit hati mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Selanjutnya mengenai ciri-ciri orang munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik ini terdapat dalam
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, apabila berkata ia berbohong, dan apabila berjanji ia tidak menepati, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Menjelaskan bahwa ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama itu berdusta saat berkata atau bohong. Contohnya mengatakan bahwa hari ini saya tidak masuk sekolah. Bilangnya ke guru, ternyata tidak sakit. Ternyata perginya ke Tanjung, ke mall, jalan-jalan. Itu berarti berbohong. Nah, yang kedua juga menyebarkan informasi palsu. Contohnya kita membicarakan aib-aibnya orang, padahal kan itu belum tentu sesuatu yang benar, informasi yang benar. Oke? Yang kedua, mengingkari janji. Contohnya itu kalian meminjam uang nih dari teman 20.000. Ternyata selama 1 bulan itu tidak ganti uangnya. Itu kan termasuk mengingkari janji. Oke? Yang ketiga itu berkhianat saat diberi amanah. Contohnya ada temannya kita nih menceritakan rahasianya, tapi ternyata kita membicarakan rahasianya ke teman lain. Itu berarti tidak amanah. Sampai sini paham? Paham. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Pengertian keras hati. Nah, secara bahasa, keras hati atau qaswa al-qalb menggambarkan kondisi hati yang kaku, tidak berperasaan, tidak peka, dan tidak mudah terpengaruh. Secara istilah, keras hati adalah kondisi hati yang tidak lagi peka terhadap kebenaran, nasihat, peringatan agama, serta tidak memiliki rasa belas kasihan atau empati terhadap penderitaan orang lain. Jadi, keras hati itu mereka tidak memiliki rasa simpati atau empati kepada orang lain. Selanjutnya, dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 74. Ayo, di sini siapa yang bisa membacakan ayatnya? Saya Ibu. Oke, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Allahul Azim. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu merumpamakan orang yang punya keras hati itu seperti batu. Batu itu kan berarti keras ya. Tapi Allah melanjutkan lagi bahwa lebih keras lagi dari hati. Jadi betapa kerasnya ya hati itu. Selanjutnya, ciri-ciri hati yang keras. Yang pertama, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Jadi seseorang itu, maksudnya tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah itu adalah seseorang yang tidak merasakan dampak atau pengaruh di dalam hatinya, seperti tidak ada rasa takut, tidak ada perubahan perilaku, hati yang mati rasa. Selanjutnya adalah tidak takut akan ancaman akhirat, selalu gelisah dan tidak tenang. Selanjutnya di pembahasan pengertian keras kepala. Menurut KBBI, keras kepala diartikan sebagai sifat tidak mau menuruti nasihat orang lain. Keras kepala merupakan perilaku yang tidak mau menerima saran atau masukan, mempertahankan pendapat sendiri meski sudah terbukti kurang tepat dan sulit beradaptasi dengan ide, metode, atau perubahan baru. Keras kepala itu berarti mereka tidak mau menerima saran atau kritikan. Padahal menerima kritikan dan masukan itu kan bagus agar kedepannya itu bisa menjadi pelajaran. Ayat yang membahas tentang keras kepala. Ada yang bisa membacakan ayat ini? Saya Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsu sawa'un 'alaihim Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Surah Allah sudah.
Selanjutnya, ciri-ciri keras kepala. Yang pertama, menolak pendapat orang lain meski lebih benar. Yang kedua, memaksa kehendak. Dan yang ketiga adalah tidak mau berubah atau belajar dari kesalahan. Selanjutnya, dampak negatif dalam kehidupan. Yang pertama, tidak percaya orang lain. Yang kedua, memicu konflik dan kerusakan sosial. Dan yang terakhir, menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Selanjutnya, hikmah menghindari perilaku tercela. Yang pertama, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil dibandingkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih selektif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, menyadari bahwa Allah telah mengatur rizki setiap orang. Dan yang terakhir adalah lebih bersikap toleran terhadap perbedaan dengan teman. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu anggap semua sudah paham ya. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu mau memberikan jauhilah perilaku munafik, keras hati dan keras kepala, karena hal itu tidak memberikan manfaat, melainkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, gantilah perilaku munafik itu menjadi lebih jujur dan ikhlas. Kemudian gantilah perilaku keras hati menjadi lembut hati. Dan gantilah perilaku keras kepala menjadi lebih patuh atau mampu menerima masukan atau kritikan. Oke? Sebelum Ibu menutup ini, bisa on kameranya semua. Ibu mau foto. 1, 2, 3. Ibu mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata pelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini memberikan manfaat untuk kedepannya dan bisa ada perubahan sedikit mengenai akhlak tercela ini. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Ibu. Ya.